Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar podcast setia saya, perkenalkan saya Mufti Fahrizal. Di sini kita akan mengundang pemateri kita dari Kementerian Agama Satker Stai Mandailing Natal untuk memberikan pembelajaran atau materi pada hari ini. Untuk waktu kita persilahkan kepada Bapak Faisal Rahmat MA. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada host kita, pembawa podcast kita pada hari ini, Bapak Mufti Fahrizal Harahap MM, yang telah memberikan kesempatan pada hari ini. Baik, pada hari ini saya akan membahas atau membawakan materi tentang aneka, di mana aneka itu bukan terdiri kepada aneka macam-macam makanan ataupun dalam bentuk apa. Akan tetapi pada kesempatan ini kita akan membahas bahwasanya aneka itu adalah singkatan. Nah, di mana singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, di dalam aneka ini yang terdiri dari akuntabilitas, saya jelaskan pertama dari akuntabilitas ini. Akuntabilitas itu adalah kewajiban kita seseorang atau pertanggungjawaban kita terhadap kinerja kita yang diberikan amanah oleh komandan, oleh orang lain terhadap kita. Nah, jelas di sini akuntabilitas adalah sebagai pertanggungjawaban kita. Nah, dalam nilai akuntabilitas ini ada terdiri indikator nilai akuntabilitas. Itu terdiri dari 9. Nah, yang dalam 9 ini salah satunya adalah keadilan. Nah, di sini saya jelaskan dalam satu keadilan ini saja. Keadilan itu adalah bagaimana ketika kita, apakah kita jadi pimpinan, apakah kita jadi bawahan, bahwanya soal tanggung jawab, soal keadilan di dalam bertanggung jawab harus kita terapkan dalam dunia pekerjaan kita. Nah, selanjutnya kita pergi ke nasionalisme. Nasionalisme itu adalah bagaimana kita sebagai seorang yang bernegara ataupun di dalam negara ini kita tunjukkan nilai nasionalisme kita, nilai kecintaan kita, nilai perjuangan kita terhadap negara Indonesia Raya kita ini. Nah, di situ nilai dari nasionalisme ini ada beberapa indikatornya. Salah satunya itu adalah bagaimana kita di Indonesia ini sebagai masyarakat adil dan makmur secara lahir maupun batin. Nah, dari nilai nasionalisme ini harus nampak bagaimana kita masyarakat itu ada adil dan makmur, baik dalam bentuk zahir dan baik itu dalam bentuk batin. Nah, selanjutnya adalah etika publik. Di dalam etika publik itu ada beberapa indikator yang terdiri di dalamnya. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Nah, etika publik ini adalah diambil dari etika. Etika itu adalah bagaimana perilaku kita. Publik itu adalah bagaimana orang-orang yang berurusan dengan kita, orang-orang yang banyak, seperti itu. Nah, etika publik itu dijelaskan di sini bahwasanya bagaimana kita berurusan dengan orang berurusan dengan kita pakai etika. Bagaimana kita pakai salam, pakai sapa, pakai senyum. Itu adalah salah satu contoh dari etika publik itu. Selanjutnya itu adalah komitmen mutu. Di dalam komitmen mutu dijelaskan bagaimana kita menunjukkan keinginan kita untuk mewujudkan kepuasan terhadap pelanggan kita, yang akan kita berikan solusi yang tepat melalui langkah-langkah yang nyata bisa kita perbuat. Nah, di dalam indikator nilai komitmen mutu ini ada beberapa, salah satunya adalah inovatif. Nah, kita tidak terlalu tidak mengerti ya masalah inovatif ini, sudah terlalu sering kita dengarkan dalam telinga kita. Nah, di mana inovatif itu adalah bagaimana kita memunculkan cara-cara yang baru yang meningkatkan nilai tambah ataupun kebermanfaatan. Kita munculkan ide-ide yang baru, yang inovatif, yang kreatif, sehingga muncul dari hal ini kebermanfaatan, bukan dari hal-hal yang sudah sebelumnya itu adalah sudah rumit, kita rumit, tapi kita munculkan hal-hal yang mungkin mengefisienkan di dalam komitmen mutu itu. Selanjutnya itu yang terakhir adalah anti korupsi. Nah, ini sudah sangat familiar sekali di telinga kita ya Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian. Anti korupsi itu
sikap atau perilaku yang menjauhi perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan yang berakibat pada terjadinya kerugian negara. Nah, di sini jelas sikap seseorang yang akan merugikan terhadap keuangan negara itu adalah disebut dengan anti korupsi atau korupsi. Banyak yang bisa kita contohkan. Nah, orang-orang yang akan memberi suap, orang-orang yang mengambil uang negara. Nah, salah satu indikatornya di sini adalah ada jujur, peduli, berani. Dari indikator ini ada 9. Nah, bagaimana kita menerapkan indikator ini di dalamnya? Bagaimana kita bersifat jujur terhadap apa yang kita lakukan dalam jabatan kita, dalam pekerjaan kita? Bagaimana kita bisa mandiri? Bagaimana kita bisa sederhana? Dan bagaimana kita berani menolak bahwasanya kita tidak akan korupsi. Nah, jadi contoh gratifikasi salah satu yang ada dalam korupsi adalah itu yang perlu kita hindari dalam kehidupan nyata. Barangkali itu yang bisa kita contohkan dalam kesempatan podcast kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan Bapak host kita Mufti Fahrizal Harahap MM. Saya persilahkan kepada ataupun saya kembalikan kepada Bapak Mufti Fahrizal. Oh, mantap sekali ya Pak ya untuk penjelasan Bapak tentang pembahasan aneka ini ya Pak ya. Jadi di sini saya ingin bertanya Pak, boleh Pak? Silahkan Pak. Terkait dengan anti korupsi Pak. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah tahu ya Pak ya anti korupsi itu apa. Tapi di sini saya ingin bertanya tentang yang Bapak jelaskan tadi indikator tentang anti korupsi itu. Ya Pak. Di sini tentang jujur ya Pak ya. Ya Pak. Bagaimana cara kita untuk menerapkan jujur tersebut? Baik, terima kasih Bapak host kita. Saya akan jelaskan. Sifat jujur itu adalah, saya sangat setuju sekali ketika Bapak Jokowi dulu mengatakan bahwasanya ini adalah revolusi mental. Revolusi mental itu terdiri bagaimana kita sendiri dulu. Kita bawa sifat jujur itu ke diri kita, pribadi kita lakukan di sekeliling kita dalam jangka yang kecil dulu. Mungkin keluarga, mungkin teman, maka akan merembet ke yang lain. Jujur itu. Jadi kita tanamkan dalam diri kita jujur itu dulu, sehingga akan berefek terhadap orang-orang di sekeliling kita. Konsepnya seperti itu Pak. Oh baik, terima kasih untuk jawaban Bapak Faisal ya. Pak. Para pendengar setia kita, podcast kali ini kita akhiri ya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.